firman-Nya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka, atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya.
hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis, memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu
menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu. Dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Beritahukanlah di Yehuda, dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara, dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami.
Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah puteri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, Pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang, mereka mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini, bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap,
sebab Aku telah mengatakannya. Aku telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan, dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pencinta-pencintamu menolak engkau. Bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti perempuan bersalin, suara orang kesesakan, seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
Kitab 1 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat.